siapa lagi? Ada Umi. Ada Umi. Ya, halo anak-anak yang solih dan solihah semuanya. Hari ini kita akan kembali berkisah. Wah, udah lama ya kita nggak bikin kisah ya. Ada yang kangen nggak dengerin kisahnya dari Umi? Kangen. Ya, kalau gitu hari ini kita mau berkisah tentang Nabi siapa ya? Kakak tahu. Kita sekarang akan berkisah tentang Nabi Ayub. Iya, jadi hari ini kita akan berkisah tentang Nabi Ayub alaihi salam. Sebelum berkisah kita berdoa dulu yuk. Ayub. Gimana? Lagunya gimana? Tanganku ada dua, jarinya lima-lima. Ayo kita gabungkan yuk, siap berdoa. Gimana? Mana? Mana tangan? Ada berdoa, tangan diangkat, kepala tunduk, doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Mau coba gimana? Bismillah. Allah anak Masya Allah, Tata Salihah mau makan apa? Kok yang dibaca doa mau makan sih? Tidak apa-apa ya. Ya, kita sama-sama berdoa lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amin. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah di rumah sudah siap untuk menyimak kisahnya? Sudah. Baik, begini kisahnya. Nabi Ayub alaihi salam merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tauladan kesabaran dalam menghadapi cobaan hidup. Seluruh harta kekayaannya diambil oleh Allah, termasuk keturunannya. Kisah Nabi Ayub alaihi salam diceritakan dalam Al-Quran pada surah Al-Anbiya dan juga surah Shad. Nah, anak-anakku yang solih-solihah, dikisahkan bahwa Nabi Ayub alaihi salam mendapatkan ujian dari Allah berupa sakit apa? Ada yang tahu? Sakit kulit. Nah, beberapa riwayat mengatakan sakit yang diderita oleh Nabi Ayub alaihi salam semacam penyakit kusta. Beberapa riwayat lain mengatakan bahwa penyakit itu menular hingga banyak orang yang menjauhinya karena takut ketularan. Wah, itu Nabi Ayub katanya lagi sakit, jangan dideketin ya, gitu. Nanti kamu ketularan loh. Makanya banyak dari umatnya Nabi Ayub yang tidak mau mendekati Nabi Ayub alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 83 yang artinya, dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Nah, anak-anakku yang solih-solihah, tahu tidak bahwa Nabi Ayub alaihi salam itu merupakan sosok yang pandai sekali, sosok yang pintar, sosok yang cerdas. Di sini siapa anak-anak Umi yang pintar? Aku. Ada Zangki pintar nggak? Pintar dong, senyum. Ya, nah Nabi Ayub alaihi salam juga adalah sosok yang pandai. Kemudian juga Nabi Ayub itu bersih, sopan, dan bijaksana.
Di sini siapa yang suka mandi? Aku. Nah, berarti kalau rajin mandi, badannya juga bersih. Siapa di sini anak-anak Umi yang sopan santun? Pinter, karena semuanya adalah anak-anak yang solih dan solihah, ya. Nah, kemudian tahu nggak Nabi Ayub alaihissalam itu juga ternyata dikenal sangat kaya raya. Wah, karena beliau memiliki banyak ternak dan lahan yang luas. Ya, siapa yang pengen jadi orang kaya? Aku. Kakak pengen jadi apa nanti sudah besar? Kakak mau jadi Amin, insya Allah. Kalau Tata Salihah mau jadi apa? Mau jadi hafizah Al-Quran juga? Iya. Mau jadi apa? Oh, pemadam kebakaran, Masya Allah. Ah iya, ada Zangki mau jadi apa sayang? Nah, nanti kalau kakak Mahira, Tete Salihah dan Ade Zangki sudah menjadi orang yang kaya raya, tidak boleh sombong, ya. Nah, begitupun dengan Nabi Ayub alaihissalam. Kekayaannya tidak menjadikan beliau sombong. Justru Nabi Ayub alaihissalam menggunakan hartanya untuk menolong sesama. Jadi kalau misalnya ada orang yang sedang membutuhkan, kita harus ngapain? Kita harus menolong, ya. Nah, beliau pun Nabi Ayub alaihissalam pun selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan iya sayang, Kakak mau tanya, kan kalau kita nemu orang yang harus kasih uang. iya betul ya. Supaya apa? Supaya kita dapat pahala dari Allah. Gimana? Apa Tete Salihah gimana? Kenapa? Iya ya. Jadi kalau kita ingin disayang Allah, maka kita pun harus saling tolong menolong dan juga harus senantiasa bersyukur pada Allah, ya. Pada suatu ketika iblis merasa tidak senang atas kesolihan Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian iblis itu ya meminta izin kepada Allah untuk mengetahui keimanan Nabi Ayub. Jadi Nabi Ayub mau diuji keimanannya sama iblis. Nah, tahu nggak iblis itu siapa? Setan. Rajanya setan. Ih, serem ya. Siapa yang mau jadi temannya setan? Enggak, serem ya. Kita harus jadi orang yang baik supaya tidak berteman dengan setan. Nah, kemudian atas izin Allah Subhanahu wa taala, iblis pun mengumpulkan bala tentaranya dan membakar seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Ayub alaihissalam. Nah, tadi kan Nabi Ayub kan kaya raya ya. Kemudian terbakar semua harta kekayaannya dan jatuh miskin. Nah, tapi Nabi Ayub alaihissalam tetap bersabar. Kemudian iblis pun tidak tinggal diam. Wah, ternyata Ayub ini masih sabar, kata iblis gitu. Ah, ya sudah, kita akan coba untuk menguji lagi. Nah, iblisnya masih tetap menguji. Iya, Pak. Menguji dengan apa? Dengan mencelakakan keturunan dari Nabi Ayub alaihissalam. Jadi, anak-anaknya Nabi Ayub itu dicelakakan. Iya, 4 anaknya. Dicelakakan oleh siapa? Oleh iblis. Ya, sampai semuanya meninggal. Kasihan gak Nabi Ayub? Kasihan ya. Nah, tapi Nabi Ayub alaihissalam tetap bersabar hingga akhirnya iblis menggoda dengan datangnya penyakit. Ya, anak-anakku yang solih dan solihah, semasa sakit Nabi Ayub alaihissalam dirawat oleh istrinya yaitu Siti Rahmah. Bahkan beliau berjanji untuk tidak pernah meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam sampai akhir hayatnya. Pada suatu ketika, dengerin dong.
Semuanya simak ya. Duduk siap. Sangki juga ketawa. Dengar ya. Nah, pada suatu ketika istri Nabi Ayub alaihissalam terlambat pulang ke rumah hingga membuatnya marah. Lalu beliau bernazar akan mencambuk istrinya sebanyak 100 kali apabila ia sudah sembuh. Akan tetapi Nabi Ayub alaihissalam tetap bersabar ya, dan berdoa kepada Allah atas kesembuhannya hingga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya dan memberikan kesembuhan serta dikembalikanlah harta bendanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Shad ayat 41 yang artinya, dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika ia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu syaitan dengan kepayahan dan siksaan. Kemudian di dalam Quran surah Shad ayat 42 pun Allah berfirman, hantamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Akhirnya setelah itu Nabi Ayub mengikuti petunjuk Allah dan Nabi Ayub pun sembuh deh ya, alhamdulillah. Tapi setelah sembuh, Nabi Ayub alaihissalam tidak tega untuk menghukum istrinya atas nazar yang pernah ia ucapkan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan dengan memukulnya 1 kali dengan seikat rumput ya. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, itu tadi kisah dari Nabi Ayub alaihissalam. Apa yang dapat kita pelajari dari kisahnya Nabi Ayub? Siapa yang tahu? Kita harus bersabar Atas semua ujian yang Allah berikan. Masya Allah ya. Itu tadi ya teman-teman, anak-anakku yang solih dan solihah, kisah hari ini semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di kisah berikutnya. Terima kasih sudah berkunjung ke keluarga Bahri, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.